Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Utami dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NPM 21144900021 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kreativitas dan Keberbakatan. Saya membuat suatu karya yaitu hiasan dinding. Saya mendapat kelompok bahan luspat yaitu logam, dan karya yang saya buat yaitu dengan menggunakan bahan utama kaleng bekas. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat karya saya ini yaitu tentunya bahan utamanya kaleng bekas, koin, kawat bekas, kain flanel, benang, alatnya yaitu gunting dan lem bakar. Ini merupakan hasil karya saya dengan menggunakan kaleng bekas. Pada bagian sini saya beri ruang untuk bisa menaruh seperti jam weker, foto figura berukuran kecil maupun tanaman hias dari plastik. Pada bagian tutup kaleng saya juga membuat karya yaitu hiasan dinding, dan di sini saya menggunakan koin bekas untuk membuat bunga. Lalu untuk tangkainya saya menggunakan kawat bekas yang saya balut dengan kain flanel. Dengan hasil karya yang saya buat ini tentunya diharapkan untuk anak usia dini dapat mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan imajinasi yang mereka punya. Selain itu juga dapat untuk melatih kemampuan motorik halus anak, karena pada hasil karya saya ini dalam proses pembuatannya menggunakan kemampuan untuk menggunting kain. Dan juga memberi pengetahuan pada anak bahwa barang bekas atau bahan luspat yang ada di sekeliling kita ini dapat kita gunakan menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat lagi apabila diolah kembali dengan kreativitas kita sendiri. Kreativitas pada anak usia dini merupakan suatu kemampuan pada anak usia dini dalam hal seperti menciptakan, memodifikasi suatu karya dari hal yang sederhana menjadi yang lebih kompleks, ataupun menciptakan suatu karya yang sebelumnya belum pernah ada. Terdapat 4 tahap atau proses kreativitas pada anak. Yang pertama yaitu proses persiapan. Pada proses persiapan ini anak tentunya mencari ide. Dan yang kedua yaitu inkubasi. Setelah kita mendapatkan ide, memahami ide, lalu kita memikirkan bagaimana ide itu dapat terwujud. Yang ketiga yaitu proses iluminasi. Pada proses iluminasi ini kita memikirkan bagaimana penyempurnaan ide itu dapat terwujud. Serta yang terakhir yaitu proses verifikasi. Proses verifikasi ini merupakan proses evaluasi dari ide-ide yang telah kita ciptakan. Lalu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kreativitas pada anak usia dini? Faktor yang mempengaruhi kreativitas pada anak usia dini yang pertama yaitu jenis kelamin, yang kedua faktor genetik atau faktor keturunan dari orang tua, yang ketiga yaitu status sosial ekonomi, ukuran keluarga, yang kelima lingkungan, dan yang terakhir yaitu faktor intelijensi dari anak tersebut. Kreativitas pada anak usia dini tentunya dapat kita kembangkan dengan faktor-faktor penunjang sebagai berikut. Yang pertama yaitu dorongan atau motivasi. Dorongan atau motivasi ini dapat datang dari dalam diri anak tersebut, seperti misalnya rasa ingin tahu, tidak mudah menyerah, serta menerima kritikan. Lalu faktor dari luar diri anak tersebut yaitu seperti dorongan dari orang tua maupun motivasi dari guru. Selanjutnya yaitu dengan adanya fasilitas pendukung. Yang ketiga yaitu lingkungan yang mendukung, orang tua yang tidak posesif, serta cara orang tua mendidik anak. Namun kita sebagai pembimbing tidak boleh memaksakan anak dapat menguasai semua keterampilan atau semua kreativitas, karena pada dasarnya anak mempunyai keunggulan dari dalam dirinya sendiri-sendiri. Berikut adalah kecerdasan jamak yang dapat dimiliki anak. Yang pertama yaitu logika matematika. Logika matematika ini biasanya anak suka berhitung, suka bermain puzzle, dan suka bereksperimen. Yang kedua adalah intrapersonal.
Intrapersonal adalah dia yang mampu memahami dirinya sendiri dengan baik. Dia mengetahui apa yang tidak disukai dan apa yang disukainya. Bodily kinesthetic. Biasanya anak menyukai kegiatan yang menggunakan kemampuan seluruh tubuhnya atau seperti olahraga, tarian, atau hal lain yang melibatkan kemampuan motorik kasarnya. Keempat adalah spasial. Pada anak yang cenderung mempunyai keunggulan atau kemampuan spasial ini biasanya menyukai seperti desain, art, hal-hal lain yang berhubungan dengan seni. Yang kelima adalah interpersonal. Interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami orang lain. Anak biasanya lebih suka bermain dalam grup. Yang keenam adalah linguistik. Pada anak yang mempunyai kemampuan linguistik ini biasanya lebih suka membaca, menulis, maupun hal-hal yang berhubungan dengan huruf. Yang ketujuh adalah musikal. Anak yang cenderung memiliki kecerdasan jamak musikal lebih suka bermain musik ataupun bernyanyi. Dan yang terakhir adalah naturalis. Anak-anak yang cenderung memiliki kecerdasan jamak naturalis adalah yang mempunyai empati lebih pada keadaan sekitar seperti lingkungan, tumbuhan, maupun hewan. Demikian penjelasan saya mengenai hasil karya saya yang saya buat dengan menggunakan bahan utama logam yaitu kaleng bekas, dan juga sedikit penjelasan saya mengenai kreativitas pada anak usia dini. Pada video ini banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.